Siapa yang? Baru sampai pengelompokan hara Pak, terakhir hara esensial, fungsional, dan potensial. Ya kan, ini kan hara esensial, hara fungsional, hara potensial kan? Oke. Iya Bapak. Oke, rasanya ini juga sudah tapi saya ulang aja bahwa ketika kita sudah tahu bahwa ada hara esensial, hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya, hara esensial itu dibutuhkan untuk proses metabolisme dan tidak bisa digantikan oleh hara lain. Kalau kekurangan akan menimbulkan gejala gejala yang disebut dengan defisiensi, ya. Tapi kemudian kalau ditambahkan itu gejala defisiensinya hilang, ya. Dan nanti yang kita pelajari lebih lanjut itu adalah hara esensial yang fungsional tidak kita bahas secara spesifik karena fungsional itu kan hanya dibutuhkan oleh jenis tanaman tertentu, ya, jadi tidak secara umum. Dan hara potensial itu juga ketika ada dia bisa memperbaiki pertumbuhan, tapi ketika tidak ada tidak menjadi masalah. Jadi itu tidak dibahas karena itu spesifik pada tanaman-tanaman tertentu saja, gitu ya. Jadi yang kita bahas itu adalah hara esensial. Nah, hara esensial itu ada dua kelompok. Satu, hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah besar itu disebut dengan hara makro. Jadi hara itu diperlukan untuk menyelesaikan hidupnya, untuk melaksanakan metabolisme, dan dibutuhkan dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak oleh tanaman. Misalnya N, kemudian P itu fosfat, kemudian sulfur, kalium, kalsium, sama mangan itu hara yang makro, jadi dibutuhkan dalam jumlah banyak. Dan ada hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus ada, ya, yang kita sebut dengan hara mikro. Ada boron, ada klor, ada kupri, ada feri, ada Mn, ada molibdat, ada zinc, ada kobalt, ada selenium, ada silika, dan ada Na oleh tanaman tertentu yang kita tadi sebut sebagai yang potensial, ya. Dan ketika hara makro dibutuhkan dalam jumlah banyak, jadi itu harus banyak ada gitu. Kalau sedikit tadi dia akan menimbulkan gejala defisien, ya, gejala sakit gitu kalau pada tanaman. Misalnya ketika N itu kurang, maka tanaman itu akan kelihatan klorosis. Kenapa demikian? Karena N itu akan menyusun asam amino, dan asam amino itu akan menyusun protein, dan protein itu diperlukan untuk salah satunya membentuk klorofil. Jadi kalau N-nya kurang, maka klorofilnya itu jumlahnya sedikit. Dan ketika klorofilnya sedikit, maka tanaman itu akan pucat. Tanaman itu tidak berwarna hijau, hijau yang pekat, tapi hijaunya menjadi samar, ya, sehingga kita sebut dengan gejala itu gejala defisien, ya. Jadi dibutuhkan dalam jumlah banyak, tidak bisa sedikit, ya. Kalau sedikit tadi menimbulkan gejala defisien. Nah, sebaliknya hara mikro itu dibutuhkan tapi dalam jumlah sedikit. Ketika banyak, maka dia akan menjadi racun bagi tanaman. Sehingga hara mikro itu tidak bisa diberikan dalam jumlah banyak. Jadi hanya diberikan dalam jumlah sedikit, ya. Sebaliknya kalau makro, menjadi makro itu kan besar, ya, mikro itu kecil gitu. Ya, cara mengingatnya seperti itu, ya. Oke. Ini tadi elemen, misalnya makronutrien itu nitrogen, itu diserap dalam bentuk nitrat maupun diserap dalam bentuk NH4.
Nanti kita akan membicarakan sendiri tentang N, karena ini spesifik. Jadi metabolisme seperti apa, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kalau kita lihat, nitrat itu muatannya negatif, sedangkan amonium itu muatannya positif. Nanti kita akan tahu bagaimana keduanya itu bisa diambil oleh tanaman. Jadi secara spesifik sebetulnya tanaman lebih banyak menyerap nitrat daripada amonium. Kenapa demikian? Nitrat itu dalam keadaan bebas di dalam air tanah. Sedangkan amonium, karena muatannya positif, dia akan terikat pada partikel tanah yang muatannya negatif. Berat atomnya itu 14, dan jumlahnya di jaringan tanaman itu 4%, N itu. Jadi Anda bayangkan kalau ada 1 kilogram bahan kering tanaman, maka 4%-nya itu adalah N. Jadi dia dibutuhkan banyak sekali, ya. Kalau yang makro itu jumlahnya di dalam jaringan tanam itu dalam persen, tapi kalau yang mikro itu dalam ppm. Jadi part per million. Jadi per sejuta, ya. Kalau yang makro itu per 100. Jadi perbedaannya sangat besar, ya. Jadi misalnya besi itu diambil dalam bentuk Fe2+ atau Fe3+. Ya, dan di dalam jaringan itu dia ada 200 ppm, ya. Dan nanti kita juga akan tahu bahwa Fe2+ itu adalah besi yang dalam keadaan terlarut dan dia bisa diambil oleh tanaman. Tapi Fe3+ tidak. Tapi Fe2+ itu nanti bisa bersifat racun kalau jumlahnya banyak. Jadi kalau Anda membaca tentang rawa pasang surut, dan di rawa pasang surut itu kandungan Fe-nya tinggi. Jadi kenapa rawa pasang surut itu tidak dapat ditumbuhi oleh semua jenis tanaman karena Fe-nya tinggi. Jadi tanaman-tanaman tertentu yang toleran terhadap Fe, tanaman tersebut yang bisa tumbuh di daerah rawa. Ya, tolerannya itu nanti banyak macam-macamnya. Jadi karena dia mampu menahan Fe di luar, atau dia mampu menempatkan Fe di vakuola, itu yang mampu tumbuh di daerah-daerah rawa. Tapi yang lain tidak mampu tumbuh. Kenapa tidak mampu tumbuh? Karena Fe tadi, faktor Fe, ya. Jadi Fe itu dibutuhkan, tapi dalam jumlah sedikit. Ketika jumlahnya banyak, maka dia akan bersifat racun. Ya. Nah, ini serapan hara oleh tanaman, terutama oleh akar. Ya. Kenapa oleh akar? Karena hara itu adanya di tanah. Mineral, kemudian logam, itu adanya di tanah. Dan yang paling mudah dipakai untuk menyerap hara itu adalah akar. Daun bisa tidak? Bisa, tapi jumlahnya terbatas, sangat sedikit. Ya. Sehingga ketika nanti di dalam prakteknya, apakah orang bisa memupuk lewat daun? Bisa, tapi hanya pupuk yang unsur mikro. Jadi pupuk-pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ketika disemprot lewat daun itu tidak efisien. Yang pertama karena gampang hilang ketika disemprot lewat daun. Yang kedua, ketika diberikan dalam konsentrasi yang tinggi, maka dia akan menimbulkan potensial osmotik yang negatif bagi sel daun. Dan sel daun itu bisa mengalami plasmolisis karena konsentrasi larutan yang ada di luarnya itu jauh lebih tinggi, dan itu akan menimbulkan potensi osmotik yang sangat negatif bagi cairan yang di luar, sehingga cairan yang di dalam itu akan terpompa keluar. Ya, Anda mesti ingat tentang bagaimana potensi osmotik. Ya. Kemudian konsentrasi hara di dalam air tanah.
secara normal konsentrasi hara di air tanah itu hanya 1 sampai 5 per mil. Ya, ketika jenuh air itu kira-kira musim sekarang ini, musim hujan. Jadi jumlah air di tanah itu menjadi sangat tinggi. Karena itu maka pelarutnya itu menjadi sangat banyak. Dan ketika pelarutnya banyak berarti konsentrasi haranya akan menurun. Ketika tanah jenuh air, maka konsentrasi hara di dalam air tanah itu hanya sekitar 0,2 sampai 1 per mil. Bayangkan tadi ketika normal itu 1 sampai 5 per mil. Dan PO-nya itu hanya 0,1 sampai 0,5 atmosfer. Jadi sangat rendah. Ya. Sebaliknya tanah kering ketika musim kemarau, konsentrasi hara di dalam air tanah itu dapat meningkat dan potensi osmotik air tanah itu menjadi sangat negatif. Dan itu berbahaya. Itu sebabnya kenapa juga tanaman selain mengalami defisit air ketika musim kering, maka sel-sel akar itu dapat mengalami plasmolisis karena konsentrasi hara di tanah itu menjadi sangat tinggi dan potensi osmotiknya menjadi sangat negatif. Ya. Ini dinamika hara di dalam tanah. Ya. Jadi hara di dalam tanah itu tidak tersedia secara kontinu, tidak tersedia secara merata sepanjang waktu. Ya. Jadi ketersediaan hara di dalam tanah itu biasanya sangat sangat dinamik. Ya. Ada kalanya jumlahnya banyak, ada kalanya jumlahnya sedikit, tergantung pada ketersediaan hara di partikel tanah dan tergantung pada yang kita sebut nanti dengan kation yang bisa dipertukarkan di partikel tanah. Kita akan bahas itu di kimia tanah. Ya. Jadi dinamikanya selalu berubah. Dan antara satu jenis tanah dengan jenis tanah yang lain, itu jumlah hara yang bisa dibebaskan juga tidak sama. Tanah yang berdekatan lokasinya, itu juga akan memiliki dinamika hara yang berbeda. Sehingga ketika kita membuat sebuah penelitian di lapangan, artinya bukan di laboratorium, maka kita tidak bisa menggunakan acak lengkap karena haranya itu tidak sama banyak. Ya. Metode apa yang bisa dipakai? Anda mungkin sudah belajar di metodologi penelitian. Ya. Apakah nanti menggunakan acak kelompok? Ya. Apakah nanti menggunakan United Square Design gitu ya? Ketika nanti Anda buat penelitian, itu yang harus hati-hati. Jadi jangan membuat penelitian yang acak lengkap di lapangan karena Anda pasti keliru, akan banyak biasnya gitu ya. Oke, bagaimana dinamika di dalam tanah? Ya, dinamika hara di dalam tanah maksud saya kita bisa perhatikan dari keterangan yang sebelah kiri. Ya. Di situ saya menuliskan hara dalam cetakan merah dan ada simbol kurung siku. Ya. Siapa yang tahu kira-kira maknanya apa kurung siku itu? Konsentrasi, Bapak. Iya, itu maknanya konsentrasi. Jadi ketika saya tuliskan seperti yang di dalam gambar, itu artinya konsentrasi hara. Ya. Konsentrasi hara kalau di awal itu kan dalam pupuk. Kalau saya mengatakan konsentrasi hara di dalam pupuk, artinya konsentrasi itu adalah konsentrasi yang tertinggi. Jadi kemudian kita akan memberikan pupuk ke tanah. Ya. Maknanya adalah, apa sih maknanya ketika kita memberikan pupuk ke dalam tanah yang kita sebut dengan pemupukan?
pemupukan itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan jumlah hara tertentu di dalam tanah. Ya, karena hara itu secara terus-menerus dipertukarkan dan secara terus-menerus diambil oleh akar tanaman, maka jumlahnya akan menjadi berkurang. Terutama hara-hara yang diperlukan oleh tanaman atau hara-hara yang diambil oleh akar tanaman. Itu jumlahnya terus akan berkurang. Jadi dia akan mengalami defisit ya. Jadi nanti kita akan mengenal juga yang namanya daerah depresi. Ya, depresi itu daerah yang kemudian jumlah haranya sangat berkurang. Jadi kenapa tadi ditambahkan pupuk itu upaya untuk menambahkan hara ke dalam tanah. Ya, jadi kalau tidak ditambah maka haranya akan sedikit. Ketika haranya sedikit maka proses pertumbuhan, proses metabolisme itu akan melambat. Ya, karena tadi kita sudah membahas tentang esensial itu adalah untuk proses metabolisme dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ya, jadi pemberian pupuk itu adalah untuk meningkatkan konsentrasi hara di tanah. Jadi ketika kita menambahkan pupuk ke permukaan tanah, ya, atau ke permukaan partikel tanah, maka permukaan partikel tanah itu akan diperkaya oleh pupuk yang kita berikan. Misalnya kita memberikan pupuk K, pupuk kalium, yang tadinya di permukaan partikel tanah kaliumnya sedikit, tapi ketika kita tambahkan jumlahnya menjadi bertambah. Ya, jadi itu untuk menaikkan jumlah. Nah, apakah jumlah itu nanti kemudian otomatis bisa tersedia? Tunggu dulu gitu. Kita harus nanti mengkajinya dari sisi kimia tanah. Ya. Saya mungkin akan menunjukkan dulu ke Anda supaya Anda bisa paham. Ini nih, ini kimia tanah. Anda lihat yang gambar sebelah kiri itu seperti gambar apa? Gulali, Pak, rambut nenek. Rambut nenek. Ya, hampirlah. Yang paling persis itu adalah kayak tumpukan opak. Tahu opak ya? Opak itu yang dari singkong itu, yang kemudian ditipiskan, kemudian dijemur kering, dan ketika dijual itu oleh abang-abang itu diikat-ikat gitu. Nah itu seperti tumpukan opak itu. Kalau kita lihat gambar itu sebetulnya gambar yang tertera di sini itu adalah gambar susunan lapisan dari aluminium dan silisium. Jadi ada lempeng aluminium, kemudian berikutnya nanti ada lempeng silisium. Setelah silisium nanti aluminium lagi. Jadi silisium dan aluminium itu lempengnya saling bertumpukan. Dan tumpukan itu seperti gambar yang di samping. Jadi kalau ditanya itu gambar apa? Itu gambar dari partikel liat. Partikel liat, tanah liat. Ya. Jadi tanah liat itu kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti itu. Ya, dan Al itu akan membentuk ALOH-. Ya. Dan silisium juga akan membentuk silisium OH-. Tadi kita tahu bahwa tanah liat itu merupakan lempengan dari silisium dan aluminium. Dan kita sudah tahu bahwa aluminium itu akan membentuk ALOH- dan silisium juga akan membentuk SiOH-. Nah, karena demikian, maka nanti tanah liat itu akan memiliki muatan negatif yang sangat banyak. Ya. Jadi kristal dari tanah liat itu akan memiliki muatan negatif elektrostatik ya. Jadi elektrostatiknya itu bermuatan negatif dan jumlahnya sangat banyak.
ketika dia bermuatan negatif, maka dia bisa mengikat apa? Mengikat yang positif, Pak. Iya, yang positif, yang kita sebut dengan kation. Jadi, liat itu merupakan jenis tanah yang sangat tinggi muatan elektrostatik negatifnya, dan dia akan sangat banyak mengikat kation. Itu sebabnya kenapa tanah-tanah yang mengandung liat itu banyak mengandung hara yang terdiri dari mineral dan logam yang bermuatan positif. Jadi kenapa tanah liat itu menjadi sangat penting di dalam pembahasan tanah? Karena tanah liat itu berfungsi untuk mengikat kation. Jadi sumber kation atau cadangan kation terbanyak di dalam tanah itu berada di tanah liat karena muatan negatifnya banyak. Ya, nanti kita lihat seperti apa ketika dia dipertukarkan, ya. Oke. Tapi sampai sini Anda bisa paham saja bahwa tanah itu akan banyak mengikat kation, ya. Nah, ketika kation itu tadi, ketika kita memupuk, tadi kan menambahkan hara. Nah, hara yang kita tambahkan ke dalam tanah itu tidak semuanya akan larut di air tanah, atau tidak semuanya bebas di tanah. Sebagian besar itu akan terikat di partikel tanah. Jadi ketika dia kation, maka dia akan diikat oleh partikel tanah. Sehingga kation itu selalu tidak tersedia di dalam tanah. Ya, jadi kalau kita mupuk, pupuknya akan diserap oleh tanah. Kita akan bilang berarti nggak ada gunanya dong mupuk gitu. Nah, gunanya ada. Jadi ketika dia dipegang oleh partikel tanah, terutama dari tanah liat, maka pupuk itu akan menjadi cadangan hara di dalam tanah. Bisa diambil nggak oleh tanaman? Bisa. Kalau dia sudah bebas dari partikel tanah tadi, dari partikel liat tadi. Jadi kalau dia sudah bebas dari partikel liat, tidak berikatan secara elektrostatik, kan kation positif ya, tanah itu negatif, sehingga dia bisa berikatan secara elektrostatik. Jadi ketika dia sudah bebas dari ikatan elektrostatik, maka hara yang positif tadi, yang kation tadi itu bisa bebas. Ketika dia sudah bebas, maka dia bisa diambil oleh akar. Nah, bagaimana dia bebas nanti akan kita bicarakan di kimia tanah. Ya, tapi sampai di sini Anda cukup tahu bahwa ada muatan elektrostatik negatif itu yang akan berperan mengikat kation yang diberikan ke dalam tanah dalam bentuk pupuk. Ya. Oke. Nah, bagaimana sih nasib dari kation yang diikat oleh partikel liat tadi? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan menjadi tanah padat. Ya, kenapa menjadi tanah padat? Salah satunya sebetulnya dia akan menjadi bentuk kompleks. Ya, dia tidak hanya sebagai unsur hara, tapi unsur hara yang ada itu kemudian saling bereaksi dan dia membentuk kompleks. Ya, misalnya Fe. Fe itu tadi kan diperlukan oleh tanaman kan? Dia hara esensial. Tapi kemudian ketika ada fosfat, ya ada gugus fosfat, maka Fe itu bisa bereaksi dengan fosfat, membentuk perifosfat. Dan perifosfat itu akan membentuk kompleks. Dan kompleks itu nanti akan mengendap. Ketika mengendap, maka dia tidak bisa diambil oleh tanaman. Ya.
tidak bisa diambil oleh tanaman juga karena ukurannya juga menjadi sangat besar sehingga tidak bisa diserap oleh ruang antar fibril yang ada di selulosa, tidak muat masuk ke situ. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau dia tadi tidak menjadi padat, maka dia bisa larut, dia bisa dibebaskan, dia bisa dipertukarkan oleh kation sehingga kation tadi yang melekat pada pada partikel liat itu akan menjadi bebas. Ketika partikel itu bebas, maka dia akan larut di air yang ada di sekitar partikel tanah. Ketika dia larut di dalam air, maka dia menjadi bergerak bebas. Ya, dia bisa bergerak bebas, dan ketika dia bebas itu, maka dia bisa diserap oleh akar. Jadi karena udah nggak dipegang oleh tanah, karena sudah dibebaskan. Ketika sudah bebas, maka dia bisa diambil oleh akar. Tapi ketika masih dipegang oleh tanah, dia tidak bisa diambil oleh akar. Ya, kenapa dia bisa bebas? Tadi yang saya bilang. Nanti kita akan pelajari bagaimana pertukaran kation ya di dalam tanah. Nah, kalau dia sudah bebas ya di partikel di air yang ada di sekitar partikel tanah, Anda masih ingat kan bahwa ada tanah liat, kemudian di sekelilingnya itu ada air. Kenapa ada air di sekeliling tanah liat? Kenapa bisa ada air di sekeliling tanah liat? Karena ada listrik yang menarik air gitu, Pak. Iya, karena air itu kan bipolar. Ya. Sedangkan tadi tanah liat bermuatan negatif. Sehingga kutub positif dari air itu bisa terikat pada tanah liat. Pada tanah lah ya, tidak hanya tanah liat. Sehingga air itu nanti akan membentuk lapisan air di permukaan tanah, partikel tanah. Dan air yang ada di permukaan partikel tanah itu nanti yang bisa melarutkan hara. Jadi kalau hara itu sudah larut, maka hara itu bebas. Ketika hara itu bebas, hara itu bisa diambil oleh akar. Kalau belum bebas, maka dia tidak bisa diambil oleh akar. Ya. Oke. Jadi ketika dia ada di air, di sekitar partikel tanah, maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama tadi dia bisa menjadi kompleks. Artinya dia bisa bereaksi dengan fosfat, misalnya ferrifosfat. Atau karena dia sudah bebas, maka dia akan diambil oleh mikroorganisme. Karena mikroorganisme juga butuh hara untuk untuk berkembang biak, untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi mikroorganisme itu bisa menjadi kompetitor tanaman di dalam tanah. Ya. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, dia kembali diikat oleh partikel tanah. Karena nggak hilang-hilang dari permukaan partikel tanah, kebetulan ada tempat yang kosong, ada muatan negatif yang kosong, maka dia ditarik oleh muatan negatif itu. Ya, jadi ada 3 kemungkinan. Dan kemungkinan yang keempat, baru hara itu diambil oleh akar. Jadi kalau tidak diikat oleh permukaan partikel tanah, kalau tidak diambil oleh mikroorganisme, kalau kemudian tidak membentuk kompleks, maka hara itu kemungkinan akan diambil oleh akar. Ya. Nah, kalau sudah diambil oleh akar, berarti nanti dia akan masuk ke dalam jaringan tanaman. Kalau dia masuk ke jaringan tanaman, maka dia nanti akan sampai ke silim. Ketika sampai di silim, maka dia akan dibawa sampai ke pucuk. Dan dia akan melakukan proses metabolisme. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi nanti ketika kita belajar lagi di ilmu tanah, kita akan melihat bahwa tidak semua hara yang diambil oleh akar tanaman itu akan sampai ke pucuk.
Siapa ini? Oke, tolong kameranya dinyalakan semua ya. Saya tidak bisa lihat Anda sedang tidur atau Anda sedang kuliah gitu. Jadi hara yang nanti masuk ke dalam silim itu akan ditranslokasikan ke pucuk bersama dengan air transpirasi. Ya, jadi sampainya hara ke pucuk itu bukan karena suatu kerja aktif, tidak. Tapi itu suatu kerja pasif, karena hara itu hanya ikut dengan adanya aliran air transpirasi. Ya, air yang mengalir dari bawah ke atas, ke daun. Ya, jadi pengangkutan hara itu pengangkutan yang pasif. Dia mengikuti aliran transpirasi. Tapi tidak semua. Nanti ada hara-hara tertentu yang akan dijerap oleh dinding silim di sepanjang perjalanan atau dijerap oleh sel-sel peresap. Ya, ada sel pendamping di antara silim sama floem. Kalau Anda masih ingat di struktur perkembangan tumbuhan, ada sel-sel sel-sel companion cell gitu ya, itu yang nanti akan menyerap hara dari silim. Kenapa haranya bisa keluar dari silim? Karena silim itu bolong-bolong dindingnya. Sehingga ketika hara itu berjalan ke atas mengikuti aliran massa, bisa saja hara itu kemudian keluar dari silim. Kenapa bisa keluar? Karena mungkin diperlukan oleh sel-sel yang ada di sekitar silim. Ya, sehingga nanti hara itu akan terpisah dan dia akan masuk ke jalur metabolisme atau dia akan masuk ke jalur floem. Ya, di ilmu hara kita akan belajar bagaimana kalium. Kalium itu akan keluar dari silim, masuk ke floem dan kembali ke akar. Ya. Itu untuk proses metabolisme. Ya, jadi nanti jangan dibayangkan kalau kalau tanaman mengambil 10 hara, maka 10 hara itu akan sampai di pucuk, enggak. Ya. Jadi yang sampai di pucuk itu adalah sisa hara yang dari bawah tadi dibawa ke atas, dan sisa itu kenapa terjadi penyisaan? Karena di sepanjang perjalanan itu terjadi penyerapan hara. Baik itu diikat di dinding silim ataupun ditransportasikan ke pembuluh floem oleh sel peresap. Ya. Oke. Nanti di bawah ada yang sisanya itu dibawa sampai ke daun. Ya, itu untuk proses metabolisme. Jadi kalau membawa hara dari akar ke atas itu namanya translokasi. Kemudian kalau dari atas itu kemudian dibagikan ke mana? Ke daun, ke buah, ke yang lain, itu namanya redistribusi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kimia tanah? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada? Ya? Saya Putus-putus, Nil. Oh, maaf Pak, kayaknya sinyal saya apa udah jelas Pak? Sudah ya. Oh, udah. Ya Pak, saya mau tanya, kan hara juga distribusinya kan ke banyak bagian tumbuhan ya Pak? Iya. Nah waktu itu Bapak pernah jelasin kalau ujung dari silem itu kan ada di daunnya. Kalau di tanaman dikotil itu kan ujung silemnya ngikutin venasi dari daun yang menyirip. Nah itu Bapak juga pernah ngasih contoh kalau salah satu contoh tanaman yang
Kalau salah satu contoh tanamannya itu adalah pohon rambutan, yang mana distribusi haranya itu terkumpul di ujung silem dan nyebabin ujung-ujung di daun pada daun rambutan itu kering terus kuning gitu. Nah, yang saya ingin tanyain dari kan itu kan nggak copot ya Pak. Maksudnya bagian yang mengering itu yang layu di ujung-ujung tanaman nggak copot. Nah, itu hara yang ada di situ masih bisa dipakai nggak sih Pak? Kalau misalkan jumlah air atau yang bisa bikin dia lembab lagi gitu? Enggak, karena gini, ketika tadi hara itu kan dibawa oleh silem sampai ke ujung silem. Ya, ketika dia tidak terambil oleh yang lain atau tidak mengalami redistribusi, maka hara itu akan menumpuk di ujung silem dan itu ada di tepi daun. Ketika dia menumpuk di tepi daun atau di ujung silem, di sel-sel yang ada di ujung silem, sel-sel yang ada di tepi daun, maka sel-sel yang ada di tepi daun itu akan kelebihan unsur hara. Ketika dia kelebihan unsur hara, maka konsentrasi haranya menjadi meningkat. Ketika konsentrasi haranya meningkat, maka potensial osmotiknya akan menjadi sangat negatif. Ketika potensial osmotiknya sangat negatif, maka potensial itu akan merusak kompartemen yang ada di sel yang ada di ujung ya. Jadi kan karena dia menjadi negatif, kompartemen sel yang ada di bagian tepi daun itu bisa mengalami lisis. Dan ketika lisis, maka sel-sel yang ada di tepi daun itu akan menjadi mati. Dan matinya sel daun itu akan digambarkan oleh kondisi nekrosis. Ya, nekrosis itu artinya dia mati selnya. Tapi kalau sekedar misalnya mengalami gangguan itu klorosis. Klorosis itu yang berwarna kuning dan dia bisa kembali, jadi bersifat irreversible. Tapi kalau nekrosis itu bersifat tidak reversible. Ya, jadi dia ketika dia mengalami penumpukan hara di bagian tepi daun, maka tepi daunnya itu akan mati. Ya, tidak bisa kembali. Jadi daun itu akan tetap coklat gitu. Nah, itu yang terjadi ketika terjadi penumpukan hara pada tepi daun. Ya. Udah ya Daniel ya, bisa ya? Oke. Bisa Pak, makasih Pak. Ya, ada yang mau tanya? Ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke kimia tanah. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tentang struktur dari tanah liat yang merupakan lapisan, ya, lapisan-lapisan silisium sama aluminium yang bagian ujungnya atau bagian tepinya itu akan banyak mengandung OH-. Sehingga bayangkan tanah itu yang bertumpuk-tumpuk, kemudian di setiap tumpukannya itu ada muatan negatif, maka tanah liat itu akan sangat kaya dengan muatan negatif. Nah, ketika dia bermuatan negatif, maka dia bisa menarik kation. Dia bisa menarik air. Kenapa tanah liat itu mengandung banyak air? Karena banyak muatan negatif yang bisa mengikat sisi positif atau kutub positif dari air. Ya, kenapa dia banyak juga mengandung hara? Karena tadi juga muatan negatif itu bisa mengikat kation. Sehingga liat itu banyak mengandung air dan banyak juga mengandung hara. Ya. Nah, selain liat, bahan organik, ya, bahan organik itu dari mana bahan organik? Kalau di tanah. Di awal saya sudah sampaikan.
Bahan organik tanah itu ada dari mana? Dari pembusukan sisa organik, sisa tanaman, sisa hewan, dan seterusnya. Kalau sisa tanaman, ya berarti liter ya, sampah itu ya, sampah dari daun-daunan dan yang lainnya. Ya, liter itu nanti akan mengalami proses pembusukan. Proses pembusukan itu akan membebaskan senyawa-senyawa fenolik, senyawa-senyawa karboksil. Ya, kalau dia senyawa fenolik, maka ada gugus ini siklik, dan di gugus siklik itu nanti ada atom O, dan atom O itu akan bermuatan negatif. Sedangkan gugus karboksil itu COOH. COOH itu akan cenderung kehilangan H-nya sehingga dia menjadi COO-. COO yang kemudian bermuatan negatif. Jadi gugus fenolik sama gugus karboksil yang banyak terdapat pada bahan organik itu akan menjadi sumber muatan negatif ya pada bahan organik. Jadi muatan negatif ini fungsinya sama tadi dengan muatan negatif yang ada pada pada liat. Jadi bisa berfungsi untuk mengikat air sama berfungsi untuk mengikat hara. Itu sebabnya ketika di awal juga saya mengatakan bahwa tanah juga membutuhkan bahan organik. Tanah yang baik itu kalau ada bahan organiknya. Dan bahan organik itu jumlahnya berapa, kita sudah tahu bahwa kalau dia punya rasio CN yang kecil. Ya, rasio karbon sama nitrogen. Kenapa kecil? Kita sebetulnya tadi kita sudah bahas bahwa hara di dalam tanah selain diperlukan oleh tanaman juga diperlukan oleh mikroorganisme. Nah, kalau kadar karbonnya tinggi ya di suatu tanah, artinya kandungan karbonnya tinggi di suatu tanah, sebetulnya tanah itu tidak baik. Kenapa tanah itu tidak baik? Karena banyak energi yang tersedia bagi mikroorganisme. Kalau banyak energinya, maka mikroorganisme itu akan tumbuh dan berkembang. Ketika dia tumbuh dan berkembang, dia butuh hara yang banyak. Semakin banyak pertumbuhan dan perkembangan bakteri di suatu tempat, maka dia semakin banyak membutuhkan hara. Ketika dia banyak membutuhkan hara, maka dia akan menjadi kompetitor bagi akar. Ya. Sehingga itu merugikan tanaman. Itu sebabnya kenapa rasio tidak boleh besar, rasio CN-nya. Kalau dia besar berarti kan yang paling banyak karbonnya kan. Kalau banyak karbonnya berarti dia banyak energinya. Kalau banyak energinya berarti dia leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Ketika dia leluasa tumbuh dan berkembang, maka dia membutuhkan hara yang banyak. Jadi kaitannya ke sana. Ya. Bisa difahami apa yang saya jelaskan? Bisa ya? Oke. Itu sebabnya kenapa bahan organik juga perlu. Dengan syarat tadi rasio CN-nya tidak boleh besar, rasio CN-nya harus kecil. Berapa rasio CN maksimumnya? Kira-kira 15. Ya. Jadi kalau masih 15 ya masih ditolerir gitu ya. Jadi kenapa ketika kita melakukan penelitian hara, kita perlu juga menghitung rasio CN di dalam tanah ya. Oke, ini prinsip pertukaran kation. Jadi Anda lihat yang warna coklat itu adalah partikel liat. Partikel liat itu
penuh dengan muatan negatif. Karena dia bermuatan negatif, dia bisa mengikat kation, misalnya Ca, Mg, K gitu ya, Fe, dan H plus sendiri. Ya, H plus itu dari mana? Kalau di dalam tanah, H plus itu dari mana di tanah? Dari air, bukan pemecahan air. Bukan. Dari hasil respirasi bakteri kalau nggak salah waktu itu Pak ya. Dari mana? Salah satunya, tapi itu nggak banyak. Yang paling banyak dari mana? Oh, dari asam. Iya, dari pH. Karena kan pH itu kan positif log H. Ya, jadi kenapa nanti ketika kita ketika kita membahas lebih lanjut, ketika pH itu rendah, maka banyak hara yang dibebaskan. Bahkan sampai hara-hara yang bervalensi besar, termasuk logam-logam berat. Jadi kenapa ketika tanah itu asam, maka tanah itu menjadi sangat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena banyak logam berat, ya. Jadi jawabannya di situ. Oke. Nah, bagaimana ya oke gini. Jadi kation itu nanti akan diikat semuanya oleh oleh liat, sehingga tidak ada yang bebas. Ketika kation itu terikat oleh partikel tanah, maka tidak ada kation nanti yang tersedia untuk akar. Ya, jadi kalau kation itu terikat oleh partikel liat, maka dia tidak tersedia untuk akar. Karena akar tidak mampu menarik kation dari partikel liat. Ikatan elektrostatik antara liat dengan kation itu sangat kuat dan tidak mungkin dilepas oleh akar. Nah, bagaimana supaya bisa diambil oleh akar? Maka harus ada mekanisme yang namanya pertukaran kation. Ya, jadi kation itu harus ditukarkan sehingga kation itu nanti bebas. Ketika kation itu bebas, maka baru bisa akar mengambil kation tersebut. Ya, jadi pembebasan hara pada permukaan partikel liat itu dengan mekanisme pertukaran kation. Ini salah satunya, salah satu yang tadi disebutkan oleh Nabil. Nabil, jadi CO2 itu kan respirasi ya, hasil respirasi. Termasuk akar melakukan respirasi. Mikroorganisme juga melakukan respirasi dengan menghasilkan CO2. CO2 dengan adanya enzim karbonik anhidrase itu bisa menjadi H2CO3. Dan H2CO3 itu bisa pecah menjadi HCO3- plus H+. Ya, dan H plusnya itu nanti yang akan dapat mempertukarkan kation pada permukaan liat. Kenapa H plus itu mampu mempertukarkan? Karena berdasarkan deret. Ya, deret yang Anda lihat di bawah itu H lebih besar dari AL lebih besar dari Fe. Itu deret apa? Kalau Anda masih ingat di kimia. Ada deret itu di kimia. Mana Samuel? Deret apa namanya? Deret volta bukan Pak? Iya, deret volta. Itu deret volta. Ya. Jadi itu urutannya. H lebih besar AL. Maksudnya gini. H itu bisa mengusir AL dari partikel tanah. AL bisa mengusir Fe. Tapi Fe tidak bisa mengusir AL. Sama, AL juga tidak bisa mengusir H.
Jadi yang paling kuat mengusir itu adalah H. Sedangkan yang paling lemah mengusir itu adalah Na. Ya. Jadi ini deretnya, deret volta itu. Ya. Oke. Jadi nanti kita akan lihat, misalnya di sini ini ada contoh ya. Ca itu bisa dilepas oleh H. Karena tadi H itu kan yang paling kuat melepaskan ya, paling kuat mengusir. Nah, ternyata untuk mengusir satu Ca dari tanah, dari partikel tanah itu dibutuhkan 2H+. Karena kenapa dibutuhkan 2H+? Karena tadi muatan Ca itu kan 2+ kan, jadi 2+ itu harus ditukar dengan 2+. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Karena kalau kita hanya melihat H+-nya, oke, seperti itu. Tapi nanti kita akan melihat jumlah itu tidak hanya berdasarkan H+-nya saja, tapi berdasarkan bobotnya. Bobot haranya. Ya, jadi untuk melepaskan itu kita lihat bobot haranya, karena nanti enggak sama gitu. Ya, ini harus hati-hati. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi jumlah ion H yang dibutuhkan tergantung pada bilangan oksidasi kation yang akan dibebaskan. Kalau kalium berapa H yang diperlukan? 1, Pak. 1, karena K-nya +1 kan gitu loh. Kalau Fe berapa? 2, Pak. 3 atau 2, karena ada Fe2+ dan ada Fe3+. Ya, jadi kalau Fe2+ itu hanya butuh 2H. Tapi nanti kita akan lihat ya. Jadi kemampuan koloid tanah dalam menjerap dan mempertukarkan kation itu dinamakan kapasitas tukar kation atau KTK. Ya. Itu istilahnya nanti ya. Oke. Sekarang kita akan bicara tentang kapasitas tukar kation ya. KTK itu atau cation exchangeable capacity ya. Itu merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid yang bermuatan negatif. Satuan hasil pengukuran KTK adalah kation dalam 100 gram tanah. Ya, jadi satuannya itu adalah mili ekivalen kation dalam 100 gram tanah atau Me kation itu per 100 gram tanah. Ya, oke. Kita lihat satu-satu dulu ya. Berdasarkan jenis koloidnya yang bermuatan negatif, KTK dapat dibagi 3. 1, KTK koloid anorganik yang disebut dengan koloid KTK tanah liat. Yang kedua, KTK koloid organik yang disebut dengan KTK organik tanah. Itu tadi bahan-bahan organik ya, kan bahan organik juga punya muatan negatif. Yang ketiga itu KTK total atau KTK tanah. KTK total itu apa berarti? KTK koloid anorganik dan KTK koloid organik totalnya gitu ya. Nanti misalnya Anda ketika melakukan penelitian skripsi, Anda penelitian tanah misalnya. Nah, nanti dari hasil penelitian lab, Anda akan mendapatkan angka-angka. 1 misalnya N bebas. 1 lagi N yang dapat dipertukarkan. N bebas itu N dapat dipertukarkan. 1 lagi N total. Ya. Jadi 1 N dapat dipertukarkan, 1 lagi N total. Berarti N yang terjerap pada partikel tanah yang mana? N total dikurangi bebas, Pak. Iya, jadi N total dikurangi N bebas. Itu N yang terikat pada partikel tanah. Jadi kita nanti tahu berapa jumlah N yang masih tersisa di dalam tanah, yang masih terikat pada partikel tanah. Berapa muatan, nanti ME namanya ya, berapa ME yang
dimiliki oleh satu tanah, satu jenis tanah. Maka nanti kita bisa tahu berapa masih berapa muatan negatif yang masih kosong, yang masih belum terisi. Ya, itu nanti bisa diukur dari hasil percobaan, dari data-data yang kita dapatkan dari hasil percobaan. Ini contoh ya. Contoh ketika dinyatakan dalam ME per 100 gram tanah yang disebut tadi dengan Meli ekivalen ya. Nah, definisinya 1 ME ya tadi per 100 gram tanah itu adalah kemampuan tanah dalam menjerap atau mempertukarkan H sebanyak 1 miligram per 100 gram tanah. 1 miligram H ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Ya, jadi kalau kita membaca mempertukarkan H sebanyak 1 miligram, ketika kita berbicara tentang 1 miligram, maka di situ kita tidak sedang berbicara berapa banyak H plus yang harus dipertukarkan. Yang kita lihat adalah miligramnya. Ya, baik. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini contoh soal ya. Ca. Ca itu memiliki bilangan oksidasi 2+, kan Ca 2+. Ya. Dan memiliki bobot atom 40. Nah, dalam 1 miligram tanah yang dalam 1 miligram tanah ya. Tolong dulu. Oke. Langsung ini di dalam 1 miligram. Ini salah. Jadi gini, maksudnya gini, tanah yang punya 1 ME ya. 1 ME. Tadi 1 ME itu kan dapat mempertukarkan 1 miligram H plus kan? Ya, yang ada di tanah. Nah, jadi kalau tanah itu punya bilangan KTK 1 ME, sebetulnya tanah itu dapat mempertukarkan berapa Ca. Jadi dia punya satuan KTK 1 ME. Tadi kita tahu bahwa 1 ME itu dapat mempertukarkan 1 miligram H plus. Jadi kalau dia tanah itu tadi 1 ME, maka berapa Ca yang bisa dipertukarkan oleh tanah tersebut? Tadi contohnya kan kita melihat bilangan oksidasinya ya. Kalau H plus itu kan bilangan oksidasinya 1. Sehingga untuk mempertukarkan 1 Ca itu dibutuhkan 2 H plus. Sampai situ bisa ya? Bisa? Baik. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa 1 ME itu dapat mempertukarkan 20 mg Ca. 20 mg Ca per 100 gram. Tadi kan 1 Ca akan dapat dipertukarkan oleh 2 H plus. Tapi kenapa 1 miligram H plus itu dapat mempertukarkan 20 Ca? Pengaruhnya sama bilangan oksidasinya bukan, Pak? Bilangan Ba itu apa, Pak? Bobot atom. Bobot atomnya, Pak? Iya. Kenapa? Kalau bobot atomnya 40, dia bisa mempertukarkan 20. Oke. Bobot atom H-nya berapa? Bobot atom H berapa? 1. 1, karena dia kan proton, kan dia cuma punya 1 proton, dia cuma 1.
Sedangkan bobot atomnya Ca tadi berapa? 40 kan? Ya. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Satu apa namanya? Satu mol H. 1 mol H. Itu jumlahnya berapa? Jumlah 1 mol H. Berapa banyak atom H-nya? 1 mol H. Berapa? Udah pernah ngitung belum? Belum? Udah ada nih. Udah ada yang pernah ngitung. 1 mol H itu jumlahnya berapa, sudah ada yang ngitung. Udah ada yang pernah ngitung maksud saya. Siapa? Yang pakai bilangan Avogadro itu bukan sih, Pak? Iya, itu kan 1 mol zat apapun itu jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Iya kan? Bilangan Avogadro. 1 mol zat apapun. Sekarang saya tanya, 1 mol H sama 1 mol Ca beratnya sama enggak? Beda, Pak. Kenapa beda, Bil? Karena BA-nya beda, Pak. BA-nya H berapa? 1, Pak. 1. BA-nya Ca? 40. 40. Kapan Ca itu jumlahnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23? Kapan? Ketika ada 20 hidrogen bukan, Pak? Bukan. Ketika Jumlahnya 1 mol. ada? Iya, 1 mol. 1 mol itu berapa beratnya? 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu jumlahnya, Sam. Ketika berat Ca-nya itu 40 gram. Jadi jumlah Ca itu 6,02 kali 10 pangkat 23 ketika jumlah Ca-nya itu 40 gram. Karena ketika 40 gram itu Ca itu 1 mol. Kan Ba-nya 40 kan? Ya, jadi mol itu kan Ba per nomor atom kan, gitu loh. Jadi 40 per 40 itu baru 1. Kalau H tadi kan 1 per 1 ya 1 gitu kan. Jadi kalau H itu jumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 itu cukup 1 miligram, 1 gram. Cukup 1 gram. Tapi kalau Ca itu harus 40 gram. Ambilnya bisa difahami. Bisa ya. Jadi kalau H itu 1 molnya itu cukup 1 gram. Tapi kalau Ca itu butuh 40 gram. Ca baru dia 1 mol. Jadi kalau tadi 1 mol H itu kan berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, kalau dilihat jumlahnya. Ya. Nah, itu bisa mempertukarkan berapa Ca. Jumlah itu. Sedangkan tadi sebelumnya kita kan sudah tahu kan bahwa 1 Ca itu harus dibebaskan oleh 2 H.
Jadi kalau ada satu mol H+, maka dia bisa membebaskan sebanyak hanya dibagi 2 itu dikali BM-nya Ca. Jadi H/2 atau 2H itu untuk 1 Ca kan. Nah, jadi kalau ada 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti itu harus dibagi 2. Ya, dibagi 2, kemudian baru nanti bisa membebaskan Ca berapa banyak, dan kalau ditimbang itu dia cuma 20 gram. Ya, jadi kita harus memperhatikan bobotnya, maksudnya molaritasnya. Kemudian yang kedua kita harus memperhatikan tentang muatan valensinya berapa. Ya. Oke. Nanti kita banyak perhitungannya. Oke. KTK itu besarnya dipengaruhi ya. Jadi berapa besar KTK tanah itu dipengaruhi. Yang pertama itu reaksi tanah atau pH tanah. Semakin rendah pH-nya, maka KTK-nya juga semakin besar. Karena semakin banyak H+-nya. Ya, yang kedua, tekstur tanah atau jumlah liat. Kalau liatnya banyak, berarti muatan haranya juga banyak. Yang dipertukarkan juga menjadi banyak, gitu. Ya. Yang ketiga itu jenis mineral liat. Karena setiap mineral liat itu memiliki muatan negatif yang berbeda. Ya, nanti kita akan akan bisa membaca ada liat yang namanya monorilonit, gitu ya. Ada macam-macam lihat ya, nanti Anda bisa baca di ilmu tanah ya. Karena kita lebih banyak untuk fisiologi tumbuhan, kita tidak akan membahas itu ya. Yang ketiga itu bahan organik. Bahan organik juga tadi kan punya muatan negatif, ada COH ya, kemudian ada siklik benzen tadi yang kemudian punya O, ya itu juga bermuatan negatif. Ya, jadi muatan negatif pada bahan organik itu juga cukup tinggi. Jadi itu yang mempengaruhi. Yang terakhir itu adalah pengapuran sama pemupukan. Pengapuran itu penambahan Ca. Ca itu nanti akan menjadi basa. Ya. Dan ketika dia menjadi basa, berarti dia akan mengurangi tingkat keasaman tanah. Ketika mengurangi tingkat keasaman tanah, maka dia juga akan mengurangi KTK tanah. Pemupukan juga akan meningkatkan jumlah hara. Ketika haranya meningkat atau haranya menurun, maka jumlah hara yang bisa dipertukarkan itu juga berubah. Dan itu juga akan merubah KTK. Ya. Oke, ini ada hal yang penting yang harus Anda pahami. Ketika KTK tanah tinggi, ya, jadi ketika suatu tanah memiliki KTK yang tinggi maksudnya, maka aplikasi pemupukan kation itu harus dalam jumlah banyak agar dapat tersedia bagi tanaman. Bila diberikan dalam jumlah sedikit, maka kation itu kurang tersedia bagi tanaman karena lebih banyak terjerap pada koloid tanah. Kan tadi kalau KTK-nya tinggi berarti dia kan banyak atau memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk menyerap ion. Bisa dibayangkan. Jadi kalau KTK-nya tinggi, maka suatu tanah itu memiliki kemampuan yang sangat besar dalam mengikat kation.
Ya, ketika dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengikat kation, maka ketika kita memupuk, maka kita harus memberikan pupuk dalam jumlah yang banyak. Supaya pupuk yang banyak tadi itu akan mengisi semua muatan negatif yang ada di permukaan tanah. Ya. Oleh sebab itu, maka ketika KTK-nya tinggi, kita harus memupuk dalam jumlah yang banyak. Karena tadi banyak muatan negatif yang tersedia di situ. Sehingga untuk mengurangi muatan negatif yang ada, muatan negatif itu kita pasangkan dengan pupuk yang kita berikan. Karena muatan negatifnya banyak, maka banyak pupuk yang harus diberikan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti ada pupuk yang berlebih. Ada pupuk yang tidak terikat oleh permukaan partikel tanah dan itu menjadi tersedia bagi tanaman. Karena hara yang tersedia bagi tanaman kan hara yang bebas kan? Hara yang masih terikat oleh partikel tanah itu tidak bisa diambil oleh akar. Jadi yang bisa diambil oleh akar itu adalah hara yang bebas. Ya. Oke. Kenapa harus diberikan dalam jumlah yang banyak? Itu sebabnya. Karena tadi banyak muatan negatif yang harus diberikan kation. Kalau kita berikan jumlah sedikit, akibatnya semua pupuk yang kita berikan akan diikat oleh partikel tanah. Dan yang bebas, yang dapat diambil oleh akar itu hanya sedikit. Tapi ketika kita memiliki kapasitas tanah yang kapasitas tukarnya tinggi, KTK-nya tinggi, tadi kita harus memberikan pupuk dalam jumlah yang banyak. Tapi waktu pemupukan itu bisa berdurasi lama. Jadi kita tidak harus memupuk dalam waktu yang pendek gitu. Misalnya kita hanya memupuk tanah itu 6 bulan sekali gitu loh. Kenapa dalam 6 bulan sekali baru dipupuk? Karena tadi ketika kita memberikan pupuk ke tanah itu, kita memberikannya dalam jumlah banyak. Kenapa dalam jumlah banyak? Karena KTK-nya tinggi. Tanah itu memiliki muatan negatif yang sangat banyak, sehingga dia mampu menampung jumlah kation yang sangat banyak juga. Ya. Pada prinsipnya sebetulnya, yang bisa diambil oleh akar itu adalah pupuk yang sudah tidak tertampung di tanah. Misalnya gini, KTK-nya 100, ada 100 muatan negatif. Kalau kita berikan cuma 80 kation, maka ke 80 kation yang kita berikan semuanya akan dipegang oleh partikel tanah. Bahkan ketika kita memberikan 80, berarti di partikel tanah itu masih menyisakan berapa muatan negatif? 20, Pak. 20. Jadi kalau ada 100, misalnya kita harus memberikannya 110 atau 120. Supaya yang terikat di partikel tanah berapa? 100 kan? Dan yang bebas berapa? 20, Pak. 20. Yang bebas itu nanti yang bisa diikat oleh atau bisa diambil oleh akar. Karena dia masih terikat dengan tanah, dia tidak bisa diambil. Itu sebabnya kenapa ketika orang memupuk, itu harus mengukur dulu KTK-nya. Harus mengukur KTK tanahnya. Karena kalau KTK-nya besar, kita beri sedikit, maka pupuk yang kita berikan ke tanah itu tidak bisa diambil oleh akar. Nah, supaya bisa diambil, harus diberikan berlebihan. Nah, sebaliknya, kalau KTK tanah itu rendah, maka
aplikasi pemupukan itu tidak boleh banyak. Misalnya muatan negatifnya cuma 20. Kita ngasih 80. Yang diikat oleh partikel tanah berapa? 20, Pak. 20. Yang bebas? 60. 60. Kalau bebas 60 berarti misalnya hara cuma butuh 10 gitu. Yang hilang berapa? 50, Pak. 50. Ketika 50 itu tidak terikat oleh partikel tanah, maka kemungkinan yang 50 itu akan hilang. Yang dalam istilah hara itu namanya terlindi. Dia tercuci dari lingkungan tanah. Dan dia ikut yang kita sebut di awal itu adalah air gravitasi. Air gravitasi kan bisa melarutkan hara kan? Jadi yang 50 tadi dilarutkan oleh air gravitasi dan dibawa oleh air gravitasi itu menuju ke lapisan tanah yang lebih bawah. Ke lapisan tanah yang sudah tidak ada akarnya. Jadi kalau dia sudah sampai di daerah yang tidak ada akarnya, maka dia tidak bisa diambil oleh akar. Ya, itu sebabnya tadi kita harus memperhitungkan KTK. Ketika kita memberikan pupuk ya harus tidak jauh-jauh dari KTK tadi, ya angka KTK. Jadi kenapa ketika melakukan pemupukan orang harus menghitung dulu berapa KTK yang ada di dalam tanah, berapa jumlah hara yang masih ada di dalam tanah. Karena kalau KTK-nya 50, kemudian di dalam tanah masih ada 10, maka kita berapa harus memberikan hara? Berapa? 4. Harus lebih dari 40 ya, Pak? Iya, tapi tidak boleh jauh dari 40. Karena kan tadi kapasitasnya 50. Ya kan? Di tanah masih ada 10. Berarti yang kosong ada 40. Jadi kalau kita mau memberikan, ya harus sekitar 40 lebih sedikit. Gitu. Ya, jadi caranya seperti itu. Makanya ketika kita mau penelitian hara di tanah, yang perlu kita ukur itu adalah KTK, kemudian berapa hara yang masih diikat oleh partikel tanah. Tadi yang total dikurangi hara bebas. Gitu loh. Masih ingat Bill ya, tadi Bill ya? Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini pH Anda sudah tahu. Ini kira-kira hubungan pH dengan ketersediaan hara di dalam tanah. Sehingga sebetulnya tanah pertanian itu yang paling baik itu kalau dia sedikit asam. Jadi kenapa tanah pertanian itu biasanya dijaga pH-nya itu sekitar 5,8. 5,5 sampai 5,8. Karena itu peak dari ketersediaan hara. Yang paling tinggi. Misalnya gini, kalau kita lihat N itu paling banyak kalau pH-nya sekitar 6 sampai 7 kan? 6,5 sampai 7. Nitrogen yang paling atas. Kemudian kalau P itu paling banyak di 5,5. Kemudian kalau kalium itu di 6. Kalau sulfur itu harus lebih besar dari 5,5. Kalau kalsium itu harus lebih besar dari 6. Dan seterusnya. Itu cara membacanya seperti itu. Sehingga tanah pertanian itu biasanya selalu dijaga pH-nya antara 5,5 sampai 5,8. Ya, karena itu ketersediaan yang paling baik untuk hara-hara yang ada di dalam tanah. Kalau dia terlalu asam, biasanya dikasih kapur, ya, supaya pH-nya menjadi naik. Ya. Tapi jarang tanah yang basah, kecuali misalnya tanah-tanah yang sudah dipengaruhi oleh garam misalnya. Itu menjadi yang agak basah. Ya.
Ini analisis analisis pemberian pupuk ya. Jadi kalau kita memberikan pupuk di tanah, maka hasil yang kita dapatkan itu nanti akan bertambah. Sampai pada satu saat penambahan pupuk itu akan meningkatkan hasil secara optimal. Kalau pupuknya kita tambah lagi, maka hasilnya tidak akan bertambah baik. Ya, ditambah lagi juga tidak akan memberikan hasil yang lebih baik. Kalau ditambah lagi, justru hasilnya anjlok. Ya, jadi kalau kita lihat grafiknya, itu ya, itu mula-mula dia naik, kemudian mendatar, dan akhirnya dia menurun. Jadi sebetulnya ketika naik itu terjadi respon yang positif pada ketersediaan hara. Kemudian pada yang mendatar, hara yang tersedia itu tidak mampu lagi meningkatkan hasil. Karena hasil itu berhubungan dengan lingkungan dan berhubungan dengan genetis. Jadi genetis itu tidak bisa terlampaui, tidak bisa dilampaui untuk meningkatkannya. Ya kalau dia kemampuannya segitu ya sudah segitu. Kalau ditambah pupuk yang banyak ya nggak bisa naik juga hasilnya. Gitu. Kalau ditambah lagi justru tanamannya mati. Kenapa mati? Karena dia mengalami toksisitas. Ya, jadi ada efek racun. Nah ini kekurangan nutrisi yang disebut dengan kahat itu, ya, atau menimbulkan gejala sakit, ya. Jadi kalau kekurangan nutrisi esensial merupakan bagian senyawa karbon, itu kelompok 1 ini sebetulnya cara melihatnya, ya. Tapi kita lihat ini misalnya defisiensi nitrogen, ya. Itu kalau pada ini pada jagung yang gambar bawah, kalau di atas itu gambarnya tidak jelas gitu ya. Kalau yang kita lihat di bawah ini yang gambar daun jagung, ketika dia kekurangan N, maka ada klorosis ya pada tempat tertentu. Ya, tadi tempat lain tidak gitu ya. Kemudian ini defisiensi fosfor. Ya, yang paling jelas itu adalah warna ungu pada daun. Jadi kalau kekurangan fosfat, maka ada ungu pada daun. Yang paling responsif itu jagung untuk melihat defisiensi hara. Ya. Ini kalium. Kalium juga hampir sama dengan N tadi, terjadi gejala klorosis. Sebetulnya kenapa seperti ini? Karena kalium itu berfungsi di dalam pengangkutan sukrosa dan pengangkutan asam amino. Jadi kenapa gejalanya sama dengan N? Karena K itu berfungsi di dalam mengangkut asam amino dari bawah ke atas. Ya, jadi kalau K-nya kurang, maka N-nya kurang. Kalau N-nya kurang, maka gejalanya ya klorosis yang seperti ditunjukkan oleh gejala kekurangan N tadi. Ya, itu penjelasannya kenapa klorosisnya hampir sama dengan kekurangan N, antara K dan N, ya. Ini defisiensi besi. Ini pada daun tomat, ya. Juga menimbulkan klorosis. Kenapa klorosis? Karena besi itu berfungsi sebagai enzim untuk pengangkutan elektron, ya, untuk pembentukan energi. Jadi ketika besinya berkurang, maka pembentukan ATP itu juga akan berkurang. Ketika ATP berkurang, maka penyerapan hara juga berkurang. Penyerapan hara berkurang, maka akan terjadi klorosis. Ya. Ini unsur esensialnya. Ya. Oke. Nah,
kenapa misalnya di dalam tanah atau di dalam praktek pertanian kita harus melihat atau harus menanam itu dalam jarak tertentu. Ya, tidak boleh menanam dalam jarak yang sembarangan. Ya, ini kaitannya juga dengan hara. Ya, jadi kenapa akar itu menjadi penting sebetulnya? Karena akar itu berperan di dalam penyerapan hara. Kenapa kita harus memperhatikan jarak tanam di dalam praktek pertanian? Karena jarak tanam itu akan berdampak pada pada posisi optimum akar di dalam tanah. Kapan dia mencapai posisi optimum? Kalau akar itu tidak tumbuh saling overlap antara satu tanaman dengan tanaman lain. Kalau akar itu tumbuh secara overlap, maka akan terjadi persaingan pengambilan hara. Jadi kenapa misalnya kita menanam padi itu dalam jarak tanam setengah meter kali misalnya 30 cm, misalnya antara 50 kali 30 cm. Itu supaya tidak terjadi overlap akar padi yang satu dengan padi yang lain. Nah, ketika tidak terjadi overlap, maka penyerapan haranya itu akan bisa maksimum. Ya, jadi kenapa jarak tanam satu tanaman itu berbeda dengan tanaman lain? Itu mempertimbangkan pertumbuhan akarnya. Ya, jadi kenapa orang membuat sistem penanaman demikian itu untuk mendapatkan hasil yang paling optimum. Ya. Oke, ini daerah penyerapan hara pada akar, ya. Jadi ada ujung akar, ya kita sebut dengan apek. Kemudian di situ nanti ada musigel. Musigel itu karbohidrat yang disekresikan oleh akar itu untuk mempengaruhi pertumbuhan akar. Karena dia karbohidrat dan karbohidrat ini bersifat higroskopis, biasanya musigel itu akan menyerap air yang banyak, dan ketika dia menyerap air yang banyak itu akan menyebabkan ujung akar itu menjadi basah, dan basah itu akan mempermudah ujung akar itu menembus tanah. Yang kedua, musigel itu musigel itu kan karbohidrat, dan karbohidrat itu diperlukan oleh mikroorganisme untuk tumbuh. Nah, mikroorganisme itu kemudian melakukan respirasi. Respirasinya akan menghasilkan H+, dan H+ itu akan membantu membebaskan hara pada partikel tanah. Sehingga hara yang ada di tanah itu menjadi banyak. Ya. Jadi itu fungsi musigel. Ya. Kalau di di tempat lain ditulis juga dengan mucilage, ya. Nah, titik tumbuh itu pada root cap, di belakang root cap itu akan menghasilkan sel-sel yang banyak, dan sel-sel itu belum mengalami diferensiasi. Ketika sel-sel itu mengalami diferensiasi, maka epidermis itu akan berdiferensiasi menjadi bulu akar. Dan bulu akar itu merupakan modifikasi dari epidermis. Epidermis itu sel jaringan yang masih dalam tingkat primer itu masih memiliki epidermis. Dan epidermis itu masih berdinding primer, artinya dinding selnya belum mengalami penebalan. Dan ketika dinding sel belum mengalami penebalan, maka yang ada itu hanya fibrin selulosa. Dan fibrin selulosa itu memiliki celah. Celahnya kira-kira 20 angstrom. Dan celah yang 20 angstrom itu dimanfaatkan oleh hara itu untuk mampu masuk melalui dinding sel, dan dia nanti akan mencapai membran plasma dari bulu akar. Ketika hara
itu bisa mencapai membran plasma, maka hara itu akan memiliki peluang ketemu dengan pengangkutnya, pengangkut aktifnya. Kalau dia ketemu dengan pengangkut aktifnya, maka dia bisa masuk ke dalam sitoplasma. Kalau dia bisa masuk ke dalam sitoplasma, maka dia bisa diangkut ke atas. Ya, dia nanti akan melewati korteks, kemudian melewati endodermis, dan nanti dia akan masuk ke silim. Ya. Kalau kita ke belakang lagi, maka bulu akar itu hilang. Kenapa bulu akar itu hilang? Karena di belakang tempat tumbuh bulu akar, akar itu sudah tumbuh sekunder. Dan kalau dia sudah tumbuh sekunder, artinya bulu akarnya akan hilang. Ya, jadi kalau dia sudah mengalami pertumbuhan sekunder, bulu akarnya akan hilang. Dan di situ tidak lagi terjadi penyerapan hara. Kenapa tidak terjadi penyerapan hara? Karena daerah yang mengalami pertumbuhan sekunder, dindingnya sudah mengalami penebalan. Kalau dindingnya sudah mengalami penebalan, maka celah yang ada pada fibres selulosa tadi hilang, karena celah itu nanti sudah ditutupi oleh lignin. Ya, kalau sudah ada lignin, maka dindingnya tidak bisa ditembus lagi oleh hara, sehingga tidak terjadi penyerapan hara di situ. Nah, untuk untuk meningkatkan penyerapan hara, biasanya ada simbiosis dari mikoriza ke akar. Karena mikoriza itu nanti bentuknya mirip dengan bulu akar, dan itu akan memperluas dinding serap. Ya, jadi tadi bulu akar itu kan kecil ya, tapi jumlahnya banyak. Ketika kecil dan jumlahnya banyak, maka permukaannya itu menjadi luas. Itu sebabnya kenapa bulu akar itu berperan sebagai penyerap hara. Selain dindingnya masih primer, permukaannya itu sangat luas. Dan luasnya permukaan ini bisa bertambah kalau akar itu bersimbiosis dengan mikoriza. Nah, mikoriza selain memperluas permukaan akar juga bisa melarutkan hara-hara yang kompleks. Tadi yang saya bilang misalnya perifosfat. Perifosfat itu hara yang kompleks, hara yang sudah bereaksi membentuk sebuah ikatan kompleks. Dan ikatan kompleks itu biasanya mengendap. Ketika mengendap, maka dia tidak bisa diserap oleh hara. Nah, oleh mikoriza, bentuk-bentuk kompleks ini bisa diurai lagi menjadi besi dan menjadi fosfat secara sendiri-sendiri, sehingga nanti dia bisa diserap oleh akar. Ya, ini bentuk mikoriza. Ya, mikoriza ini simbiosis. Ya, sekarang orang sedang mencari jenis jamur-jamur tertentu yang bisa bersimbiosis dengan tanaman-tanaman pangan. Ya, agak sulit memang karena biasanya mikoriza ini hanya bersimbiosis dengan dikotil. Ya. Oke, kita sampai sini. Minggu depan kita akan membahas tentang nitrogen. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Tetap sehat, ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Kita nggak foto, Pak. Terima kasih. Oh ya, Pak. silakan. Dan Ya, baik. Untuk aba-aba foto dari saya. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Lanjut. Di slide kedua.